Habib Ali Habsyi membuat maulid ini untuk sarana dakwah beliau. Cucu Habib Ali sendiri, Habib Muhammad Al-Habsyi itu cerita kepada kita ketika kita bertanya, gimana kalau orang baca maulid Habsyi nggak sampai tuntas? Beliau mengatakan, yang berikutnya dari Bekasi, Jawa Barat nih. Al-Afwi Habib, boleh kita baca maulid tapi diacak-acak, maksudnya tidak tuntas dibaca semuanya karena waktunya terbatas. Apakah berdosa karena tidak semuanya dibaca maulid tersebut ya Habib? Tidak ada larangan membaca maulid tidak sempurna. Ya? Tidak ada larangan membaca maulid tidak sempurna. Maulid adalah kisah-kisah tentang Nabi Muhammad yang udah dibuat fasal demi fasal, ya kan? Fasal sebelum kelahiran, bab waktu kelahiran, bab ketika Isra Mi'raj dan Hijrah, bab Nabi, sifat-sifat dan akhlak Nabi. Hampir semua maulid seperti itu, baik berjanji maupun tiba, maupun Al-Maulid Habsyi ataupun Maulid Sayyidi Habib Umar atau maulidnya Habib Abu Bakar Adni. Maka kita lihat para salihin, sebagian di antara mereka karena ketika waktu tidak memungkinkan, maka dia singkat maulidnya, dia potong maulidnya. Ada yang membaca sampai Mahalul Qiyam dan selesai. Kita setiap acara Jalsatul Itsnain, Senin malam Selasa, berkumpul di situ banyak dari umat Nabi SAW. Kita membaca maulid sampai Mahalul Qiyam, enggak kita teruskan, langsung kita loncati doa karena waktunya tidak memungkinkan. Karena di situ ada ceramah yang kita anggap sangat penting. Dan cucu Habib Ali sendiri, Habib Muhammad Al-Habsyi itu cerita kepada kita ketika kita bertanya, gimana kalau orang baca maulid Habsyi enggak sampai tuntas? Beliau mengatakan jika itu berkaitan dengan waktu nggak ada masalah. Ini cucunya Habib Ali nih yang ngomong. Kemudian beliau cerita, pernah saya di Jeddah atau di Saudi, ada maulid di situ, kemudian tidak dibaca seutuhnya. Kalau maulid Habsyi cukup banyak. Si Sahibul Bait, salah satu Habib tokoh di sana, dia merasa tidak nyaman dengan saya karena diputus maulid Habsyi itu. Takut itu saya salahkan. Ketika dia mengatakan, Al-Habib, maaf nih maulidnya kita nggak baca semua karena waktu dan seterusnya. Kok nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini untuk dakwah, mana yang lebih manfaat untuk dakwah itulah jadikan. Habib Ali Habsyi membuat maulid ini untuk sarana dakwah beliau. Maka intinya dakwah. Awam suruh mendengarkan maulid dari awal sampai akhir, maaf ini karena dia nggak paham, artinya bisa bosan dia, bisa nggak mau hadir lagi dia, maka perlu disingkat-singkat. Saya sendiri pernah mengalami hal itu bersama guru-guru mulia saya di Hadramut Tarim. Maulid itu disingkat sesingkat-singkatnya. Saya kira tidak ada yang lebih singkat daripada itu, singkat luar biasa. Yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Karena apa? Karena beliau ada waktu acara, setelah itu ada acara lagi. Walakul hal, dari situ saya ngambil pelajaran bahwa dakwah itu yang terpenting. Maulid apapun itu sarana untuk dakwah. Jika perlu diputus, seperti sekarang Habib Syekh dengan dakwahnya, atau Az-Zahir dengan maulidnya, Sayyid Ali Zainal Abidin bin Habib Segaf. Kita lihat di situ cuplikan aja maulid. Lebih dominan qasidah di situ. Dan itu lebih manfaat. Lebih manfaat untuk hadirin. Itu ada kesan mereka asyik dengarkan qasidah itu karena irama, ya, nafsunya itu masih condong ke irama, ke lagu. Kadang-kadang lagunya itu bahasa Indonesia seperti yang diterbitkan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin, Joko Tingkirnya. Itu membuat daya tarik orang untuk hadir majelis.
Wah, inilah inti daripada dibuatnya maulid, untuk dakwah ilallah. Dakwah itu kita sajikan kepada masyarakat ibarat makanan itu yang mereka sukai, bukan yang kami sukai. Maka kalau konteks itu dakwah, sajikan ke masyarakat itu yang mereka suka, bukan yang kita suka. Jangan orang dipaksakan menyukai sesuatu yang kita suka, padahal mereka belum waktunya itu. Yang penting dalam tanda kutip tetap menjaga akhlak daripada acara maulid itu. Itulah, ya. Alhamdulillah yang masih ada yang kita ketahui sekarang masih dalam konteks adab, bahwa akhlak tidak keluar daripada adab dan akhlak. Intinya kembali kepada pertanyaan, tidak ada masalah maulid dipotong, maulid tidak dibaca semua, maulid diloncati. Bagi saya setelah yang saya lihat para ulama kita, itu tidak mengurangi adab, itu tidak dikatakan kurang ajar kepada sahibul maulid lah, karena mereka menginginkan dakwah. Bagaimana sarana untuk dakwah, dan kita melihat masyarakat kita belum waktunya. Mau meniru Solo dibaca itu maulid semua, meniru Hall Gresik dibaca itu maulid semua. Wah, insya Allah hadir sekali nggak mau hadir lagi. Kenapa Solo bisa? Kenapa Gresik bisa? Karena suasana itu membuat orang itu nyaman dan ingin hadir. Dan yang hadir itu 90% orang-orang memang cinta maulid. Nah, kalau majelis yang umum yang ada ini, macam-macam mereka. Ada pemuda yang rambutnya panjang, ada yang masih anting-antingan, ada yang mungkin belum mengenal para sholihin. Mereka senang lagunya, senang iramanya, nggak ada masalah. Itu dakwah. Itu dakwah. Ya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, sholat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.